Selamat sore ibu-ibu. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu sama-sama berbakti kepada Tuhan sekalipun hanya melalui online ya. Oke, kita akan mulai persekutuan kita pada sore ini seperti biasa. Kamis keempat kita ada persekutuan doa ya. Ya, kita akan awali dengan memuji Tuhan. Aku datang ke salib. Masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah pimpin pelihara hidup kami dari minggu ke minggu sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali lagi sama-sama untuk berbakti kepada Tuhan dan juga bertemu dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah kami. Engkau pimpin dan berkati acara persekutuan kami pada sore hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan berbicara, Tuhan Engkau yang akan bekerja melalui ibadah persekutuan kami pada sore ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan kembali lagi memuji Tuhan. El Shaddai.
Ya, baik, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan lihat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini melalui bacaan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang uang. Ya, kita mungkin sering kali mendengar istilah mengatakan time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Ya, atau juga boleh dikatakan bahwa uang itu adalah merupakan Tuhan kita yang kedua. Nah, munculnya istilah ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya uang itu di dalam kehidupan manusia, termasuk bagi kita orang Kristen juga membutuhkan uang. Bukan saja demikian, boleh dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang tidak butuh uang, ya, termasuk hamba Tuhan juga membutuhkan uang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini membutuhkan uang, ya. Bukan berarti kalau sudah hamba Tuhan membeli sesuatu itu akan gratis, ya. Nah, semuanya itu pakai uang. Ada uang, ada barang, ya. Demikianlah kata orang. Oke, ibu-ibu, kita lihat bahwa manusia di dalam dunia semua membutuhkan uang. Lahir di dalam dunia, kita butuh uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga membutuhkan uang. Bukan saja demikian, bahkan manusia mati pun juga membutuhkan uang, ya. Karena manusia mati juga butuh biaya, ya. Nah, sebab itu kita melihat, apalagi ya kalau kita pada akhir-akhir ini, di mana dalam masa pandemi ini orang lagi mengejar-ngejar uang. Karena dalam hidup kita seringkali mengalami kesulitan di dalam keuangan, ya. Manusia susah untuk mencari nafkah, tidak gampang untuk mencari nafkah. Uang merupakan kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat bahwa ada kalanya kita karena sulit mencari uang sehingga kita juga tidak punya pekerjaan. Ya, tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan. Ya, tidak punya penghasilan berarti itu merupakan satu kesulitan buat setiap kita. Sebab itu kita mati-matian di dalam dunia ini, khususnya di dalam masa pandemi ini, kita mencari uang. Ya, nah, uang bukan saja merupakan kebutuhan di dalam kehidupan berumah tangga, ya, tapi uang juga merupakan kebutuhan bagi gereja-gereja Tuhan pada masa ini. Ya.
karena adanya kesulitan-kesulitan di dalam mencari uang, sehingga gereja pun juga tidak ketinggalan mengalami kesulitan di dalam keuangan gereja. Ada dua hal yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu pertama, uang kita belum habis tapi kita sudah mati, ya. Mungkin uang kita masih banyak tetapi kita sudah keburu meninggalkan dunia ini atau mati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uang kita sudah habis tetapi kita belum mati-mati juga, ya. Kita melihat orang yang sakit sampai bertahun-tahun sudah menghabiskan begitu banyak uang, tetapi dia belum mati-mati. Dia tidak mati-mati. Nah, uang memang tidak bisa dibawa mati, tetapi kalau tidak ada uang, rasanya kita seperti orang mau mati, ya. Nah, memang serba repot. Uang itu memang bisa membahagiakan kita. Uang juga bisa membuat hati kita sedih. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam masa pandemi ini, sekalipun kita susah untuk mencari uang, susah untuk mencari nafkah, tapi biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Semoga Tuhan memelihara kehidupan kita sehingga kita tidak sampai kekurangan di dalam keuangan. Sekalipun mungkin ada kalanya bisa saja kita mengalami kekurangan, tetapi kiranya Tuhan senantiasa memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita sekarang masuk di dalam doa. Pertama, kita akan bersama membuka suara, berdoa bersama untuk pemerintah kita, ya. Kita berdoa untuk pemerintah kita yang harus menangani, menanggulangi, mengatur akan negara kita ini. Semoga Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi bersama dengan semua menterinya, supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memimpin negara kita, supaya negara kita bisa berjalan dengan baik, khususnya di dalam masa pandemi ini. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemerintah. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena selama pandemi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, kami harus melewati banyak kesulitan dan banyak masalah, tetapi tangan kasih Tuhan yang senantiasa menolong kami, memimpin kami sampai sekarang. Tuhan, kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan semua menterinya. Biarlah Tuhan mau pakai mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, supaya mereka tahu bagaimana untuk memimpin, mengatur negara ini, sehingga negara ini ya Tuhan sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja. Mohon Tuhan memberkati negara Indonesia. Tuhan pakai negara kami ini, supaya negara kami ini sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membimbing setiap kami penduduk di dalam negara ini boleh merasakan adanya satu ketenangan dan juga kenyamanan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang kedua, kita juga bersama berdoa untuk tim medis, ya. Kita berdoa untuk para dokter, para juru rawat. Biarlah Tuhan mau pakai mereka di dalam masa pandemi ini
masa virus yang lagi bekerja dengan luar biasanya, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada para dokter dan juru rawat supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong pasien-pasien yang sedang menderita sakit, baik itu sakit COVID ataupun sakit yang lainnya. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka tim medis ini badan yang sehat, supaya dengan badan sehat mereka boleh menolong akan sesamanya yang di dalam keadaan sakit. Mari kita bersama berdoa untuk tim medis, yaitu para dokter dan juga para juru rawat ya. Kita juga tak lupa doakan dokter yang ada di gereja kita, yaitu Dokter Weni ya. Dia sebagai dokter yang saat ini sedang aktif untuk menghadapi orang-orang sakit, pasien-pasien. Kita juga doakan untuk Dokter Weni supaya dia juga diberi badan sehat, hikmat bijaksana untuk dia boleh membantu menangani pasien-pasien. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk tim medis di dalam negara Indonesia ini. Ya Tuhan, Engkau tahu banyak juga tim medis, para dokter yang berguguran karena terkena penyakit COVID ya Tuhan. Kami mohon dan kami berharap Tuhan, Engkau kasihani bagi para dokter dan para juru rawat, supaya mereka yang sedang aktif giat-giatnya berjuang untuk menolong sesamanya, terkhusus ya Tuhan untuk COVID ini. Biarlah Tuhan selamatkan mereka. Engkau berikan mereka semua badan yang sehat. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Juga jemaat kami Dokter Weni ya Tuhan, yang juga sedang aktif, sedang melakukan tugasnya sebagai dokter, baik itu di rumah sakit atau di mana saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka semua, dan Tuhan mau pakai mereka supaya mereka selain diberi tubuh sehat oleh Tuhan, mereka juga diberi hikmat untuk mereka mampu menangani orang-orang yang sakit. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, yang ketiga, mari kita juga bersama berdoa untuk keamanan di masa Natal ya di negara kita ini. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Kita berharap kiranya Tuhan menolong supaya perayaan Natal yang diadakan di gereja-gereja semua boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, tidak ada gangguan dari pekerjaan iblis. Ya, mari kita berdoa untuk keamanan di masa Natal dan Tahun Baru, supaya setiap penduduk, setiap rakyat di dalam negara kita boleh berwaspada, boleh berjaga-jaga untuk memperhatikan prokes masing-masing, sehingga tidak sampai terkena akan serangan dari COVID. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk keamanan dalam negara kami di menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Engkau tahu ya Tuhan, menurut kebiasaan Natal dan Tahun Baru banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang kurang berhati-hati, kurang waspada di dalam menjaga kesehatan masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang akan pimpin, Tuhan ajarkan sadarkan kepada setiap kami ya Tuhan sebagai penduduk di negara Indonesia, supaya kami boleh memperhatikan apa yang menjadi himbauan peraturan dari pemerintah, supaya kami tidak berkerumun, supaya kami tidak membentuk kelompok-kelompok dalam jumlah yang besar sehingga bisa menimbulkan terjadinya serangan COVID ini.
Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyelamatkan setiap gereja-gereja yang mungkin mengadakan acara di gereja masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan pimpin. Tuhan tutup bungkus semua jemaat, supaya jemaat yang mengikuti acara Natal dan Tahun Baru ini, mereka semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberi badan sehat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita bersama kembali memuji Tuhan. Tak mengapa kabut tebal. Kembali akan masuk di dalam doa. Mari ibu-ibu kita bersama menyerahkan masa depan gereja kita. Ya. Kita berharap kiranya Tuhan sendiri, kepala gereja kita, yang akan memberikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan dan majelis, pengurus komisi, biarlah semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memimpin gereja kita ini, supaya gereja ini boleh menjadi wadah penginjilan untuk memenangkan lebih banyak jiwa buat Tuhan. Kita juga berdoa semoga Tuhan sendiri menjauhkan kita dari segala pekerjaan iblis yang mungkin akan mengacau, mungkin akan menjatuhkan, merusak pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Dan Tuhan juga mencukupi segala kebutuhan gereja kita, supaya gereja kita setiap tahunnya, setiap bulannya tidak sampai mengalami defisit. Ya, mari kita bersama berdoa menyerahkan masa depan gereja kita. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan berkati masa depan gereja kami. Kami berharap Tuhan Engkau tetap bekerja di dalam gereja kami. Kasihanilah gereja kami ya Tuhan,
karena kami tahu bahwa di mana ada pekerjaan Tuhan, di situ ada pekerjaan iblis. Di mana ada kemajuan, di situ iblis tidak terima. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan tolong gereja kami. Berikan hikmat bijaksana kepada kami, hamba-hamba Tuhan, dan juga para majelis serta setiap pengurus komisi. Biarlah kami tahu Tuhan bagaimana menjalankan tugas kami masing-masing untuk memimpin gereja ini, supaya gereja ini sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan sebagai wadah penginjilan untuk memenangkan lebih banyak jiwa buat Tuhan. Mohon Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja. Engkau juga yang akan mencukupi segala biaya hidup gereja kami setiap bulan Tuhan, supaya gereja kami di dalam Tuhan tidak kekurangan sesuatu. Apa yang menjadi kebutuhan gereja untuk memperluas pekerjaan Tuhan, biarlah semuanya itu boleh terpenuhi. Terima kasih ya Bapa, kami mohon Tuhan berkati gereja kami, pakai gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita juga bersama mendoakan untuk mata pencaharian jemaat. Kita mohon kiranya Tuhan memberkati semua jemaat kita, khususnya bagi jemaat yang sedang mencari-cari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang akan bukakan jalan, Tuhan yang akan tolong supaya mereka diberi hikmat bijaksana di dalam mencari nafkah. Mereka diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari kita berdoa untuk mata pencaharian jemaat, serta berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat kita, supaya jemaat kita semuanya memiliki badan sehat, mereka bisa bekerja mencari nafkah, mereka juga bisa melayani Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk mata pencaharian jemaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan ekonomi jemaat kami. Ada di antara mereka saat ini mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mempunyai penghasilan. Tuhan kasihanilah mereka. Tolonglah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, siapakah di antara jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang akan menyediakan buat mereka. Tuhan yang akan memberkati supaya mereka Tuhan di dalam Engkau tidak kekurangan sesuatu. Engkau juga berikan kepada semua jemaat kami badan yang sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, supaya semua jemaat memiliki badan sehat, mereka bisa mencari nafkah, mereka terlebih lagi bisa Kau pakai untuk melayani Tuhan. Mohon Tuhan berkati semua jemaat kami ini ya Bapa. Tolonglah Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam bisnis mereka. Tuhan bukakan jalan, Tuhan sediakan jalan keluar, sehingga semua jemaat yang sedang mengalami kesulitan di dalam bisnis mereka, mereka tahu bagaimana untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita juga bersama mendoakan untuk masa depan daripada sekolah kita Kalam Kudus. Kiranya Tuhan juga tolong sekolah kita ini, Tuhan pakai sekolah kita. Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-hamba Tuhan yang bekerja di sekolah, juga badan pengurus sekolah, serta guru-guru yang mengajar, supaya mereka semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperkembangkan sekolah kita ini, supaya sekolah ini boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi wadah penginjilan untuk memenangkan
lebih banyak jiwa buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah Kalam Kudus. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan memberkati sekolah kami. Tuhan, Engkau tahu tujuan kami mendirikan sekolah ini. Kami ingin untuk memenangkan lebih banyak jiwa buat Tuhan. Tuhan, pakai ya Tuhan visi misi kami ini, supaya visi misi sekolah ini sungguh-sungguh boleh terrealisasi ya Tuhan. Engkau yang akan mengirimkan lebih banyak murid, supaya lebih banyak murid yang bisa dididik dan mau dididik di dalam sekolah kami. Pakailah Tuhan para hamba Tuhan, badan pengurus, dan bahkan guru-guru yang mengajar. Engkau urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau sendiri yang akan memperlengkapi sekolah kami ini, supaya sekolah ini Tuhan benar-benar dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama. Tuhan juga cukupi segala biaya hidup sekolah kami, supaya sekolah kami tidak sampai kekurangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama kembali memuji Tuhan. Kemana saja ku telah sedia. Saja kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat mengikut salib-Mu, Tuhan pimpinan-Mu sempurna. Ibu-ibu, mari kita bersama mendoakan untuk para misioneri ya. Para misioneri yaitu para hamba-hamba Tuhan yang mana mereka itu sudah rela meninggalkan kesenangan duniawi demi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka rela pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang terpencil, tempat yang sulit untuk memberitakan Injil. Kita doakan mereka supaya mereka diberi badan sehat, diberi kecukupan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak sampai kekurangan sesuatu. Kita juga khusus mendoakan untuk Pendeta Yosef suami istri
yang Tuhan sudah memberikan beban kepada mereka berdua untuk memberitakan Injil di Jayapura, khususnya untuk menerjemahkan firman Tuhan yaitu Alkitab ke dalam bahasa suku-suku yang ada di Jayapura, supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh didengar, dimengerti oleh suku-suku yang tidak mengerti di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan lain-lainnya. Berdoa juga untuk pendeta Subaita yang Tuhan juga pakai untuk sebagai missionary yang melayani Tuhan di luar negeri. Kiranya Tuhan juga akan pakai pendeta Subaita, berikan dia badan sehat, juga kecukupan di dalam kehidupan jasmaninya. Mari kita bersama berdoa untuk para misioneri yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh mengabarkan Injil kemana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami tak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mana Tuhan mereka sudah rela untuk meninggalkan kesenangan duniawi, kesenangan pribadi. Mereka rela pergi ya Tuhan ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang sulit ya Tuhan, terpencil. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka. Saat ini hamba berdoa untuk pendeta Yosef dan April, kiranya Tuhan mau pakai mereka. Mereka sudah diperlengkapi oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di Jayapura. Mereka mau menerjemahkan firman-Mu Tuhan sehingga boleh dimengerti oleh penduduk asli dari Jayapura ini. Tuhan sendiri yang akan tolong. Kau juga tolong bagi anaknya Yosef yang mempunyai beban juga untuk menjadi misioneri di bidang transportasi ya Tuhan, penerbangan pesawat. Kiranya Tuhan juga berikan anak muda ini Tuhan, supaya dia diberi hikmat, diberi kekuatan oleh Tuhan, yang saat ini sedang kuliah di Amerika. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi Josia ini, supaya Josia juga boleh dipakai oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memakai papa mamanya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu pendeta Tata. Kiranya Tuhan juga berlengkapi hamba-Mu, berikanlah Tata ini Tuhan badan yang sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, dicukupi kebutuhan hidupnya, supaya setiap bulannya hamba-Mu semua Tuhan, para misioneri ini tidak kekurangan sesuatu, melainkan berkat Tuhan yang Tuhan terus curahkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu, kita juga bersama berdoa untuk alat-alat pekabaran Injil ya. Alat-alat pekabaran Injil itu bisa melalui TV, melalui radio, ya, melalui internet dan lain sebagainya, melalui traktat, bacaan rohani. Mari kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang memiliki talenta untuk melaksanakan penginjilan melalui alat-alat tersebut. Biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan memperlengkapi mereka supaya apa yang menjadi kebutuhan mereka, talenta yang mereka butuhkan diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga Injil boleh disebar luaskan melalui alat-alat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk alat-alat pengabaran Injil ya Tuhan, melalui radio, televisi, internet, melalui traktat, melalui buku-buku bacaan rohani. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan talenta khusus kepada setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, di mana mereka boleh melaksanakan penginjilan
melalui peralatan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong supaya setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, mereka tahu bagaimana menggunakan alat-alat tersebut sehingga Injil boleh disebarluaskan, sehingga banyak orang boleh mendengar akan berita sukacita ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga cukupi bagi badan-badan organisasi penginjilan yang menangani penginjilan ini. Tuhan cukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, sekarang tiba saatnya untuk kita bersama akan mempersiapkan kolekte kita. Sebagaimana biasanya kolekte boleh diserahkan melalui transfer ke ATM yang sudah tersedia atau juga dimasukkan ke dalam celengan ya, supaya nanti pada waktu kita mengadakan ibadah tatap muka di gereja, ibu-ibu boleh membawa persembahan ibu-ibu yang sudah terkumpul sekian tahun lamanya ini, boleh diserahkan pada waktu itu nanti, sehingga persembahan ibu-ibu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, kita akan bersama iringi kolektor kita dengan pujian El Shaddai. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami meskipun di dalam masa yang sulit sekalipun. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai kami tergeletak. Tetapi Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu menyertai kami melewati hari lepas hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah kumpulkan persembahan kami dan kami ingin persembahkan apa yang sudah kami kumpulkan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Kiranya Tuhan pakai persembahan kami, berkati juga di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, seluruh jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya jemaat Komisi Wanita ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih, kami akan melanjutkan ya Tuhan perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ibu-ibu, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, yaitu masalah keuangan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya di dalam hidup, meskipun kita mengalami kesulitan di dalam keuangan kita, mungkin juga ada ibu-ibu dalam keluarganya yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan, biarlah Tuhan juga tetap memelihara. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Doa teduh, silakan duduk, kebaktian selesai.